Bayangkan Anda melangkah ke dalam sebuah properti bernilai 20 juta dolar, tepat di jantung kota New York. Dari luar bangunannya kelihatan megah, bersejarah, ya kayak memancarkan standar kelas atas lah. Tentu, ekspektasi awalnya pasti soal kemewahan. Benar, Anda jalan lewati lorong berkarpet tebal, masuk ke dapur yang perabotannya mahal banget, dan ruang tamunya luas. Tapi kemudian Anda naik ke lantai atas, buka pintu kayu tebal, dan, Dan realitasnya langsung berubah drastis. ya, Anda menemukan sesuatu yang bikin langkah Anda terhenti seketika. Di tengah ruangan yang kosong melompon itu, ada sebuah lubang drainase industri di lantai. Lubang drainase di ruangan yang sama sekali bukan kamar mandi. Tepat. Dan yang lebih gila lagi, pintu buat masuk ke ruangan itu dipasangi palang baja tugas berat. Kayak palang yang dirancang buat mengunci pintunya dari luar. Itu adalah momen di mana arsitektur berhenti berfungsi sebagai tempat tinggal biasa. Bangunan itu mulai berfungsi sebagai sesuatu yang jauh lebih gelap. Bikin merinding ya? Banget. Anda tiba-tiba sadar kalau dinding, pintu, dan lorong di rumah itu sebenarnya tidak dibangun untuk kenyamanan sehari-hari. Nah, itulah yang akan kita urai di sesi penelusuran kita kali ini. Sumber materi yang kita bedah sekarang adalah transkrip dari analisis visual yang sangat mendetail. Dari video YouTube yang membahas Epstein Files itu ya? Benar, ini penelusuran dari bingkai ke bingkai terhadap file foto penyelidikan, spesifiknya dari file nomor 300 sampai 400. Jadi kita fokus ke 100 file foto awal. Tepat, misi kita hari ini bukan buat sekedar ngulang berita utama yang mungkin Anda, para pendengar, udah sering lihat di media. Karena berita di media seringnya terasa terlalu abstrak kan? Setuju. Kita hari ini bakal membedah anatomi fisik dari properti Jeffrey Epstein di New York ini. Kita mau lihat bagaimana tata letak ruang, dekorasi, sampai kejanggalan struktur rumah ini menceritakan kisah yang beda. Kisah yang nggak bisa ditutupi oleh dokumen tertulis manapun. Ya, kenapa kita harus peduli sama tata letak ruangan? Buat Anda yang mendengarkan, kadang kasus besar kayak gini bikin kita overload informasi. Betul, semuanya dibungkus narasi hukum atau politik yang rumit banget. Tapi begitu Anda lihat langsung barang-barang yang ditinggalkan atau modifikasi aneh di bangunannya, Anda dihadapkan langsung sama realitas tempat itu. Faktor visual yang ada di depan mata. Tepat. Ini bukan lagi teori konspirasi. Memfokuskan diri pada bukti fisik itu cara paling ampuh supaya kita nggak terjebak info dangkal. Mari kita urai ini. Waktu saya baca sumber ini dan lihat foto-fotonya, rasanya itu aneh banget. Kayak gimana tuh? Kayak lagi ikut tur open house di properti mewah, tapi makin jauh jalan ke dalam, makin sadar kalau arsitekturnya dirancang untuk nyembunyiin sesuatu. Karena tempat itu memang menciptakan ilusi kenormalan di awal. Nah, ilusi normalitas ini manipulatif banget. Di foto-foto awal yang dianalisis dari file 300-an itu, kita disuguhi pemandangan yang biasa aja. Dapur besar yang kelihatannya fungsional. Benar, ada kulkas, oven, pemanggang roti, terus ada ruang penyimpanan yang isinya tumpukan koper sama bantal, kayak rumah pada umumnya. Ilusi kenormalan itu sebenarnya senjata psikologis yang sangat efektif loh. Gimana maksudnya? Gini, otak manusia kan secara alami selalu cari pola yang familiar. Pas Anda lihat panci di kompor atau koper di lemari, otak Anda langsung melabeli tempat itu sebagai rumah. Oh, jadi otomatis merasa aman ya? Ya, gambar rutinitas domestik ini bikin benturan psikologis. Anda tahu siapa pemiliknya, Anda tahu sejarah gelapnya, tapi mata Anda melihat dapur tempat orang bikin roti lapis. Itu dirancang supaya tamu atau bahkan korban menurunkan kewaspadaan mereka di awal. Tepat sekali, kesan pertama yang menipu. Tapi kemudian benturan di kepala itu makin keras pas sumber kita mulai ngebahas asal-usul bangunannya. Sejarah gedungnya memang sangat menarik. Gedung raksasa di New York ini dulunya kan sekolah asrama ya. Terus dia beli dan keluarin dana sekitar 20 juta dolar buat renovasi. Uang 20 juta dolar itu masif banget untuk renovasi. Nah itu poinnya. Logikanya, kalau Anda punya dana segitu besar buat ubah sekolah jadi rumah pribadi, Anda pasti rombak total struktur komunalnya kan? Harusnya sih begitu, dibikin lebih private. Tapi, foto dari penyelidik malah nunjukin deretan kamar mandi yang banyak banget, fasilitas shower gaya locker, dan yang paling mencolok, ada tanda pengawasan video 24 jam. Disitulah letak modifikasi yang paling meresahkan. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Kalau ini dulunya sekolah asrama, apakah tanda pengawasan itu sisa dari sekolah buat jaga anak-anak?
Atau dia sengaja pasang buat mantau setiap inci rumah sebesar itu? Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana infrastruktur publik itu disalahgunakan. Sekolah kan butuh sistem keamanan buat pastiin anak-anak nggak keluyuran. Atau supaya orang luar nggak sembarangan masuk? Tepat. Nah, yang dia lakukan dengan uang 20 juta dolar itu bukan ngehancurin infrastruktur pengawasan tersebut. Dia malah mempertahankannya. Dia mengambil alih dan mengoptimalkannya untuk tujuan privasi yang obsesif. Mengubah fungsinya 180 derajat. Panel listriknya juga ukurannya nggak masuk akal buat rumah biasa ya. Sama sekali nggak masuk akal. Tempat itu terasa kayak dijalankan oleh staf teknis yang kerja shift-shiftan. Bukan asisten rumah tangga biasa. Iya. Kamera dan ruang kontrol sentral itu jadi alat untuk memantau segala hal di dalam batas dinding tersebut. Dia perlu tahu siapa di ruangan mana pada detik keberapa. Itu arsitektur paranoia sekaligus kontrol. Tepat sekali. Ngomong-ngomong soal kontrol, mari kita geser ke ruang kantor. Penyelidik memotret area ini dengan sangat detail. Ada temuan menarik di sana. Di antara mesin cetak peta arsitektur dan meja kerja, ada deretan binder hitam yang tersusun rapi banget. Dan semuanya dikasih label. Ah, ya. Binder-binder lokasi itu. Benar. Ada label Paris, terus PB untuk Palm Beach, dan Zorro untuk Zorro Ranch di New Mexico. Lihat sistem arsip ini bikin saya merinding. Penemuan binder itu krusial banget dari analisis ini. Itu membuktikan properti di New York ini bukan sekedar tempat tinggal. Terus apa dong? Itu semacam pusat komando, titik jangkar operasional. Kalau Anda mengelola banyak properti di berbagai benua dengan pergerakan orang yang konstan, Anda butuh logistik tingkat korporat. Dan binder-binder rapi di tengah dekorasi mewah itu adalah buktinya ya? Ya, sebuah mesin operasional yang jalan dengan presisi administratif, tapi sembunyi di balik fasad rumah. Coba kita pikirkan dari sudut ini. Anda punya ruang kontrol industri di satu sisi dan pusat administrasi korporat di sisi lain. Lalu, siapa audiens dari semua ini? Itu pertanyaan kuncinya. Ini membawa kita ke desain interiornya, di mana tur kita hari ini ambil belokan yang sangat tajam. Pembuat video menyoroti ruangan yang pintunya dikasih label DD. Ruangan dengan karpet mustard itu. Iya, karpetnya warna mustard dan isinya deretan kursi santai yang jumlahnya terlalu banyak buat satu orang. Ditata menghadap satu arah kan? Bedar, persis kayak bioskop mini. Tata letak spasial itu selalu mendikte fungsi ruangan. Kalau kapasitas duduknya komunal dan menghadap satu titik fokus, itu dirancang untuk audiens. Kayak area tunggu atau panggung. Tepat. Tapi bukan cuma itu yang aneh. Sumber kita nunjukin foto lemari di ruangan DD itu, lemarinya kosong melompong. Nggak ada satu potong pakaian pun di sana. Sama sekali kosong. Ya, tapi di ruangan yang sama, ada tumpukan selimut bermotif cincila, macan tutul, sama cita. Lemari kosong itu indikator yang sangat kuat. Kuat gimana maksudnya? Artinya, ruangan itu cuma ngasih kenyamanan sementara. Selimut-selimut itu ada, tapi nggak ada infrastruktur buat tinggal lama. Nggak ada tempat buat nyimpen barang pribadi. Tepat. Ini secara implisit ngasih tahu siapapun yang dibawa ke sana, Anda di sini buat tujuan spesifik, dan Anda tidak diharapkan buat menetap. Wow, itu mempertegas status sementara dari orang-orang yang duduk di kursi bioskop itu ya? Sangat mengerikan kalau dibayangkan. Status sementara itu makin terasa kelam pas kita lihat benda seni yang dipajang. Dekorasi rumah ini seolah memang didesain buat merusak mental. Pilihan seninya memang sangat aneh. Sumber kita nyatak ada foto individu dengan wajah sangat tirus di banyak ruangan, terus ada foto anak-anak di hampir setiap sudut. Dan patung itu, Ya ampun, patung anak kecil setinggi 3 kaki yang pakai semacam tutu. Belum lagi lukisan aneh yang nampilin tubuh tanpa kepala. gimana bisa orang menormalisasi barang kayak gitu di ruang tamunya sendiri kan? Itu dia. Kenapa dia milih seni yang kayak gitu? Seni rupa yang dipilih seseorang itu kan jendela langsung ke psikologis mereka. Majang tubuh terpotong atau patung anak-anak di ruang privat, itu bukan sekedar selera eksentrik. Terus apa tujuannya? Dalam konteks ini, itu berfungsi buat pengkondisian psikologis. Bayangkan Anda dibawa ke sana, lihat patung dan gambar aneh diletakkan santai di sebelah lampu baca. Secara nggak sadar, itu menormalisasi pelanggaran batasan. Tepat, itu pesan visual bahwa di dalam dinding ini, aturan dunia luar sudah nggak berlaku lagi. Sebentar, ini ada bagian yang bikin saya gagal paham pas baca transkripnya. Bagian mana? Waktu foto-foto dan lukisan aneh ini dirilis ke publik sama penyelidik, banyak yang disensor pakai balok hitam.
Oh iya, diridak oleh pihak berwenang. Nah, kalau ini penyelidikan kriminal, bukannya semua bukti harus transparan. Kenapa penyelidik malah menyensor lukisan di dinding? Apakah itu nutupin bukti dari publik? Sekilas emang terasa kontradiktif ya, tapi proses penyensoran hukum itu punya mekanismenya sendiri. Maksudnya polisi nggak asal coret hitam kan? Enggak, sama sekali. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Justru kalau sebuah lukisan di dinding sampai disensor polisi, artinya objek itu punya signifikansi hukum yang sangat berat. Jadi lukisan itu bukan sekedar karya seni imajinatif. Benar, penegak hukum nggak bakal menghitamkan lukisan abstrak atau pemandangan. Parameter penyensoran itu sangat ketat. Biasanya dipakai buat apa aja tuh? Biasanya buat ngelindungi identitas pihak ketiga yang nggak bersalah, anak di bawah umur, atau materi yang secara eksplisit merupakan bukti kejahatan seksual. Wow, jadi kalau mereka naruh balok hitam di atas lukisan ruang tamu, Itu indikasi kuat kalau lukisan itu secara harfiah menggambarkan korban nyata atau aktivitas ilegal yang dilarang disebarkan secara hukum. itu sangat mengganggu. Jadi balok hitam itu sendiri justru berteriak lebih keras daripada lukisan aslinya. Anda menangkap intinya, kekosongan informasi dari sensor itu mengonfirmasi realitas kelamnya. Pihak berwenang seolah bilang, barang ini sangat melanggar hukum sampai kami dilarang memperlihatkannya ke Anda. Lukisan itu bukan lagi dekorasi, itu trofi. Trofi dari tindakan nyata yang dipamerin ke siapa aja yang lewat lorong itu. Gila. Kalau dekorasi interiornya aja jadi instrumen manipulasi, gimana dengan struktur bangunannya? Nah, anomali arsitekturnya makin nggak masuk akal di sini. Mari kita bahas dari balkon. Di lantai atas ada balkon. Tapi alih-alih dibiarin terbuka buat lihat pemandangan kota New York, pagar balkonnya malah dicat. Dicat mural pemandangan pesisir ya. Benar, lengkap dengan gambar awan sama pantai. Sumber kita berspekulasi kalau ini caranya buat mereplikasi pulau pribadinya, Little St. James. Upaya nutupin pemandangan kota pakai mural pantai ini adalah wujud fisik dari isolasi ekstrim. Dia mencoba ngontrol persepsi spasial ya. Tepat, dia nggak cuma ngontrol apa yang ada di dalam rumah, tapi ngeblok koneksi visual sama dunia luar. Diganti sama geografi buatannya sendiri. Ini tingkat megalomania di mana seseorang merasa bisa nulis ulang realitas di sekitar mereka, bikin gelembung terisolasi di tengah kota padat. Dan isolasi ini makin kerasa pas kita lihat lebih tinggi. Kamera penyelidik bergerak ke lantai paling atas, ke pintu akses atap. Area atap ini punya kejanggalan besar. Benar banget. Dari ratusan file awal ini, gak ada satupun foto polisi yang lagi mendobrak pintu atap. Padahal pintu depan jelas-jelas difoto pas didobrak. Kenapa atapnya dibiarkan jadi titik buta? Itu yang saya tanyakan. Apa yang ada di atap? Ketiadaan foto itu observasi investigatif yang krusial. Dalam penggeledahan properti sebesar ini, mengamankan seluruh perimeter, termasuk atap. Itu protokol standar. Jadi ada yang salah dengan prosedurnya. Ada dua kemungkinan. Pertama, penggeledahan nggak menyeluruh dan mereka ngelewatkan titik akses kritis. Atau yang kedua, Foto itu sebenarnya ada, tapi sengaja nggak disertakan di dokumen yang dirilis. Keduanya bikin lubang besar dalam transparansi kasus ini. lubang besar yang bawa kita ke misteri paling gelap hari ini. Di penghujung analisis, ada ruangan yang dilabeli ruang KK. Ruangan yang terhubung ke cellar atau ruang bawah tanah. Ya, ruangannya belum selesai dibangun. Temboknya mentah, lantainya kosong. Tapi pintu masuknya bikin saya terdiam. Pintunya dipasangi palang baja kan? Benar, sebuah drop bar dengan pengait kuat. Dan posisinya ada di luar ruangan. Ini bukan kunci buat bikin orang di dalam merasa aman dari penyusup. Ini palang buat mencegah siapapun di dalam buat keluar. Menemukan mekanisme penguncingan kayak gini di rumah modern tuh nggak bisa dijelasin pakai alasan renovasi biasa kan? Sama sekali nggak. Palang baja eksternal kayak gitu cuma punya satu fungsi spesifik, yaitu penahanan, containment. Dirancang biar nggak bisa didobrak dari dalam. Ya, dan cukup kuat buat ngasih waktu ke pihak di luar kalau ada usaha penyelamatan dari dalam. Kepingan puzzle terakhir dari ruang kakek ini makin mencurigakan. Di tengah lantai ruangan berpalang baja itu, ada lubang drainase. Lubang drainase lantai di ruangan kosong. Dan gak jauh dari situ, di atas tumpukan kabel berantakan, tergeletak sebuah telepon yang berfungsi. Sangat aneh. Saya coba cari penjelasan rasional. Ini bukan ruang penyimpanan. Anda punya palang pengunci manusia, saluran pembuangan, tapi bisa nelpon dari sana. Ini kayak ruang interogasi. Secara arsitektur, ini ruang operasional rahasia. Mari kita urai logikanya. Kenapa butuh drainase di ruang kosong yang bukan kamar mandi? Buat apa coba?
Drainase menyiratkan kebutuhan mendesak buat membersihkan cairan dalam jumlah banyak secara efisien, dengan cara disemprot atau disiram. Ya Tuhan. Dikombinasi dengan palang baja dari luar dan telepon tadi, ruangan ini dirancang buat fungsi yang sangat gelap. Teleponnya buat apa dong? Mungkin bukan buat minta tolong, itu bisa jadi satu-satunya cara buat pihak yang ditahan nerima instruksi di bawah pengawasan penuh. Ini ruangan yang disiapkan buat skenario terburuk, jauh dari mata publik. Mengurai semua ini rasanya kayak lihat sisi lain dari koin kemewahan. Sangat bertolak belakang dengan dapur mewah di awal tadi. Benar. Kita mulai dari ilusi kenormalan yang bikin otak kita merasa aman. Tapi begitu anomali muncul, kebenaran terungkap. Kita lihat ruang kontrol yang ubah asrama jadi penjara privat. Ruang bioskop mini tanpa pakaian, karya seni mengerikan yang disensor hukum, sampai akhirnya ruang kakak berpalang baja dan drainasi industri. Penelusuran kayak gini buktiin kenapa kita nggak boleh bergantung sama ringkasan berita aja. Menolak info dangkal ya. Betul, detail arsitektur itu saksi bisu yang nggak bisa bohong. Dengan membedah visualnya, kita bisa petakan manipulasi psikologis di rumah itu. Makanya, buat Anda yang mendengarkan, jangan biarkan narasi besar nutupin detail kecil yang janggal. Kamera 24 jam bukan buat keamanan dari luar. Lukisan di sensor itu bukan sekedar seni. Dan drainase itu jelas bukan estetika. Sebelum kita berpisah, saya ingin Anda merenungkan satu hal. Apa itu? Ingat skala dokumen yang kita bahas. Hari ini kita baru ngurai 100 foto pertama, file 300 sampai 400. Cuma sebagian kecil. Kalau dari 100 foto aja kita nemu logistik korporat, lukisan trofi di sensor, dan ruang penahanan, coba bayangkan ini. Ada total 6 juta file kan? Benar. Apalagi yang sembunyi di balik 5,99 juta file tersisa yang mungkin dianggap tidak relevan sama pihak berwenang. Kita mungkin baru menggaruk permukaan cat di pintu depannya. Tepat. Sesuatu untuk Anda renungkan. Sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.